Oke, halo semuanya teman-teman, balik lagi sama saya Rejo Kerolija Putra. Pada kesempatan kali ini saya bakal coba sharing sedikit gimana sih cara saya untuk setup data table server side di Laravel gitu ya teman-teman. Oke, jadi uh, di sini saya benar-benar ngedadak banget untuk ngebikin videonya. Jadi saya mungkin langsung uh, catat aja ya untuk urutan-urutan yang harus diperlukan ketika mau menggunakan data table server side ya di Laravel gitu. Oke, ya sebelumnya kalau misalnya teman-teman udah pernah mencoba data table, tapi mencobanya itu secara client side, nah menggunakan ini ya data tables ini bisa server side juga ya teman-teman. Khususnya kalau misalnya untuk di Laravel itu nanti ada sendiri ya library-nya teman-teman. Makanya di sini saya bakal coba tunjukin nih. Nah, pastikan teman-teman tahap pertama teman-teman punya project Laravel yang uh, sedikit sudah jadi gitu dan ingin ditambahkan data table atau misal teman-teman pengen migrasi dari data table yang tadinya client side karena sudah lemot banget gitu ya untuk yang client side, jadi teman-teman mikir ingin pindah ke data table server side karena datanya sudah banyak gitu ya. Kan kalau misalnya client side itu dia harus ngeload semua datanya dulu baru nanti si data table-nya itu bisa bekerja gitu, mulai dari search, pagination, kemudian filtering dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya bakal coba memberikan sedikit ya tutorial. Sebenarnya bukan tutorial sih, bagaimana cara saya langkah-langkah ya untuk setup data table di Laravel ini sendiri gitu ya menggunakan library. Nah, jadi yang pertama tahap pertama teman-teman coba install library menggunakan Composer ya. Nah, jadi library-nya di sini saya udah ada nih library-nya. Itu teman-teman install Yajra Laravel Data Tables ya teman-teman. Nah, nanti perintahnya kayak gini kurang lebih composer require kemudian nama ininya ya, sorry sorry sorry. Nama library-nya tadi ini. Nah, nanti teman-teman install aja menggunakan perintah seperti ini di terminal atau di CMD gitu ya teman-teman. Kalau misalnya udah diinstal nanti harusnya teman-teman muncul keterangan Yajra slash Laravel Data Tables di sini ya, di file composer gitu ya teman-teman, composer.json. Kalau misalnya udah berarti library Laravel Data Table dari Yajra ini udah berhasil terinstall gitu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya udah diinstal biasanya tahap keduanya itu adalah load atau ya load ya, load uh, provider atau service data table Yajra gitu ya teman-teman. Nah, cara ngeloadnya gimana? Ada beberapa pilihan untuk ngeload si service atau provider dari data table Yajra yang di Laravel ini. Bisa menggunakan Composer atau bisa teman-teman nanti load Yajra data table itu di config, di folder config. Kalau misalnya di ini ya di Laravel versi 10 sampai versi yang di bawah 10 itu nanti teman-teman loadnya itu di ini ya di dalam folder config. Nah, di dalam folder config ini kemudian ada file app.php gitu ya. Nah, nanti teman-teman load di sininya ya. Di sini saya udah ngeload ya. Ya, jera. Oke. Nah, di sini harus di load dulu ya teman-teman untuk yang ya jeranya ini. Jangan komen aja. Nah, ini harus di load dulu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini bisa di load di sini ya sebenarnya ya providernya teman-teman. Tapi saya saranin loadnya di sini ya, di config aja ya teman-teman. Karena saya di sini nyontohinnya menggunakan config gitu untuk ngeload si Yajra data table-nya, si untuk providernya gitu ya teman-teman. Oke, di sini udah di load ya. Oke, kita make sure lagi, kita find bahwa cuma satu aja yang di load. Oke, kalau udah di load, sekarang teman-teman bisa langsung menggunakan data table Yajra
ini gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dilihat atau diperhatikan di dokumentasi aja data tablesnya itu gimana sih untuk cara penggunaannya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk cara installnya. Nah, ini. Nah, di sini dikasih panduan untuk ngebuat data tables gitu ya teman-teman. Nah, contohnya ketika teman-teman ingin membuat data tables itu menggunakan PHP Artisan Make data tables make gitu ya. Kemudian ini nama si modelnya ya teman-teman. Nama modelnya nanti akan dibuatkan file baru di dalam folder data tables gitu ya teman-teman. Nah, di sini ya di dalam folder app kemudian nanti akan ada folder data tables. Nah, filenya nanti akan disimpan di folder data tables ini setelah kita berhasil menjalankan perintah ini. Oke, kita langsung contohin aja ya teman-teman. Misalnya di sini saya punya oke, jadi di sini saya punya project kendaraan ya teman-teman. Di sini kalau misalnya saya login, ini masih ada beberapa yang menggunakan client side ya teman-teman. Nah, jadi ini dia masih menggunakan client side untuk nge-show datanya ya teman-teman. Oke, cabang. Oke, saya cari dulu ya untuk cabang. Nah, ini master cabang. Nanti kita akan gunakan model master cabang gitu ya teman-teman. Berarti kita langsung aja PHP Artisan data tables make master cabang gitu ya. Oke, kita lihat lagi panduannya di sini. Oke, kita langsung sebut aja nama modelnya master cabang. Oke, udah berhasil successful. Nah, ini nggak usah diperhatikan ya teman-teman untuk warning ini karena ini adalah isu dari PHP saya. Saya lupa ngekomentarin ketika ngeload extension. Oke. Nah, di sini data tables nanti akan dibuatkan file baru ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, nanti ini udah ada beberapa template-nya gitu ya teman-teman untuk si data tablesnya ini. Nah, kayak gini. Oke, kita lihat apa aja sih yang dibuat ketika kita menjalankan perintah PHP Artisan data tables make master cabang. Oke, kita lihat digit aja ya. Nah, ternyata cuma satu aja ya teman-teman. Ini yang lain ini adalah file. Ketika saya tadi upload di website saya ya. Oke, berarti cuma satu aja ya, cuma satu file yang akan dibuatkan. Nah, nanti contoh penggunaannya akan seperti ini gitu ya teman-teman. Ini ada button untuk ekspornya. Kemudian di sini kita mulai dari atas dulu, data table yang ada di sini. Nah, ini untuk misalnya nanti ada tambahan kolom di data tablenya, kemudian ketika ingin edit kolom, jadi ketika show ya, misalnya ini saya udah ada contoh yang menggunakan data tables server side ya teman-teman. Nah, misalnya contohnya ini ya teman-teman, ketika ada beberapa kolom yang formatnya ini ingin tanggal seperti ini gitu. Tanggal dan waktu. Ini kalau dari database-nya itu dia berupa timestamp, tapi karena dari data tablesnya ini di format lagi gitu ya, jadi akan menghasilkan tanggal dan waktu dengan format seperti ini. Kemudian contohnya di sini ada kolom yang menampilkan ini sebenarnya adalah HTML ya. Ini dari data tablesnya itu sebenarnya HTML kolom untuk login image dan sama yang clock out image ini. Ini sebenarnya adalah tag HTML. Nah, ini ada cara ya teman-teman ketika kolom ini ingin disisipkan HTML. Nah, salah satu caranya adalah seperti ini. Kita bisa tambahin di dalam function data table ketika kita sudah menjalankan ini ya PHP Artisan data tables make, kemudian nama modelnya add column kayak gini teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada kolom yang ingin diedit, misalnya mau dalam bentuk format HTML gitu ya, atau
tanggal dan waktu seperti ini, nanti teman-teman langsung sebutin edit column dari nama kolom apa di tabelnya ya, di tabel hasil query. Nah, query di sini. Nama kolomnya apa? Misalnya created at. Kemudian di sini adalah function, callback function ya, teman-teman. Kemudian di sini akan mengambil data ya, data per row-nya gitu. Nah, nanti di sini kita bisa akses data per row-nya menggunakan parameter callback yang ada di sini. Oke. Nah, contohnya kayak gimana sih contoh yang udah saya bikin ya? Karena kalau misalnya saya coding lagi dari awal ini bakal makan waktu. Saya bakal coba menjelaskan aja dari contoh yang memang udah saya bikin sebelumnya. Oke. Nah, ini ada edit kolom image ini dari mana sih? Nah, kolom image ini itu adalah hasil dari query ya, teman-teman. Query yang ada di sini gitu. Jadi data tables ini ingin menampilkan data apa aja gitu. Itu kan kita harus melakukan query ke database dulu gitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau misal di Dydam itu pasti ada columns yang namanya image, notes gitu ya, time clock out dan lain-lain gitu ya. Nah, contoh nyatanya di sini itu ada nama cabang ya, teman-teman. Di sini ada nama cabang. Nah, ini kan kita ngelakuin query nih, select. Nah, kemudian ini di alias gitu. As nama cabang. Berarti di sini memang ada gitu untuk kolom nama cabang ya, teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada kolom apa lagi? Oke. Misalnya di sini ada kolom image, itu pasti ada hasil resultnya di sini. Ini antara di absensi ini, kan absensi ini kan kita nampilin semua kolom ya, hasil gitu ya. Pasti di sini sih kayaknya ya. Untuk yang ini saya eh, nggak ngedidam juga. Kayaknya kolom image ini dari tabel absensi gitu. Nah, syarat kita ketika mau edit column atau add column gitu ya. Nah, harus ditambahin dulu di sini ya, teman-teman. Nah, nanti di sini ada get columns ya, ada function get columns. Oke, kalau di sini ada nggak ya function get columns? Nah, ada juga ya. Nah, jadi absensi data tables ini harus ada kita nambahin dulu nih column make. Nah, column ini dari sini ya, namespace-nya gitu. Nah, make terus sebutin nama kolom hasil query-nya ya. Jadi kita harus nambahin ini dulu ya, teman-teman. Harus nambahin columns di sini, baru kita bisa add atau edit column di sini. Nah, di sini ya. Oke, itu mau edit atau mau add column itu bisa. Nah, kalau misalnya mau add column bisa menggunakan computed ya, teman-teman. Nah, di sini contohnya kolom computed. Baru nanti di function data tables-nya ini bisa add column kayak gini. Add column sesuai dengan yang udah di define column computed di sini. Ini kan karena saya komentar ini nggak bisa di sini add column ya. Pokoknya harus ditambahin column computed dulu di situnya ya, di get columns nya teman-teman. Baru di function data tables ini baru bisa diedit atau di add ya, di add column ya gitu. Itu mau berupa HTML langsung kita bisa langsung tulisin HTML di sini. Tapi dengan catatan kita harus ngasih tahu ke si data table-nya ini bahwa dia akan menjadi raw columns ya, teman-teman. Nah, kita kan di sini ngasih tahu nih di column image ini nantinya akan nge-return tag HTML, makanya kita kasih tahu ke data table bahwa column image sama image clockout itu dia bentuknya adalah raw columns gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, ada beberapa raw columns ini gitu ya yang secara default itu nanti kalau misalnya teman-teman udah coba install data tables Jira mengikuti dari dokumentasi resminya langsung, harusnya teman-teman punya file ini datatables.php di dalam folder config.
Nah, di sini ada beberapa columns yang raw. Nggak beberapa sih, cuma satu aja sih teman-teman. Jadi ada yang secara default columns itu adalah raw. Itu adalah column yang namanya action. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin defaultnya, misalnya ada tambahan baru, apa gitu ya, misalnya image tadi. Nah, berarti tadi di sini sebenarnya nggak perlu kita nambahin ini. Nggak perlu nambahin ini. Karena kita udah define di config-nya gitu ya. Kayak itu bisa menjadi opsional aja sih. Bisa menjadi pilihan teman-teman untuk menggunakan yang cara seperti ini atau yang memang di define langsung di bagian config data tablesnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada HTML ya teman-teman. Nah, function HTML ini itu untuk nge-generate codingan HTML secara server side. Kemudian nanti ini akan dibalikin ke front end gitu ya teman-teman. Nah, set tabel ID ini itu adalah untuk menentukan tabel ID gitu ya. Tabel ID HTML itu nanti apa? Ini user table gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk memanipulasi setelah data table ini berhasil di load gitu ya. Untuk DOM gitu ya teman-teman di front end-nya. Columns, nah ini kita get columns dari function columns yang tadi, get columns ini. Minified Ajax, nah ini untuk minified itu artinya dia menjadikan semua kode JavaScript itu tanpa enter ya. Jadi nggak ada enter gitu. Jadi ini nanti akan menghasilkan kode JavaScript dan dia akan request kemana. Saya di sini ngasih tahu spesifik bakal request kemananya. Dia akan request ke current path-nya gitu ya. Jadi path saat ini gitu ya, path URL saat ini. Karena kalau misalnya yang ditambahin ini biasanya terjadi kasus ketika sudah masuk server itu dia akan nge-requestnya itu ke protokol HTTP teman-teman, bukan ke HTTPS. Jadi saya di sini ngasih ini aja. Kalau defaultnya ini sebenarnya kosong juga bisa. Kalau untuk di lokal memang nggak error, tapi ada beberapa kasus ketika saya nggak tahu ya, saya ini hanya saya yang merasakan atau ada beberapa developer yang merasakan juga gitu. Nah, jadi ketika websitenya itu sudah menggunakan SSL, berarti kan artinya udah HTTPS gitu ya teman-teman protokolnya. Itu nanti nge-fetch-nya atau nge-request-nya itu bukan HTTPS, tapi HTTP. Nah, itu nanti akan diblok sama course gitu. Jadi memang harus strict ya, strict benar-benar HTTPS. Jadi di sini saya nambahin seperti ini. Nah, ini length menu ini biasanya teman-teman temukan di sini ya. Nah, ini length menu ini ya. Oke. Jadi kalau misalnya mau nambahin 5 di sini itu bisa 5, 10, 25, 50, 100. Oke, saya refresh. Oke, di sini harusnya ada pilihan 5. Nah, kayak gini ya. Dan parameters untuk responsif, auto width. Dan ini ada init complete. Nah, init complete ini adalah kode JavaScript yang akan disisipkan ketika data table ini berhasil di load gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk yang DOM ini sudah saya bikinin juga sih video tersendiri untuk yang DOM ini. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ketika untuk ini ya, untuk install Laravel data table Yajra ini jangan lupa juga ya teman-teman nanti tambahin ini. Jadi ini kan data tablenya di controllernya kita tinggal pakai kayak gini aja. Absensi ada di function show ya teman-teman. Nah, jadikan kelas yang tadi. Nah, kelas yang ini jadi diimport dulu ya. Kelas yang ini nih diimport dulu. Jadikan dia sebagai parameter gitu ya. Kemudian kasih nama variabelnya adalah data table seperti ini. Kemudian nanti kita langsung return aja. Bakal render ke view yang mana nih. Nah, view ini terus ke dia nanti bakal ke view dan akan
apa ngelempar data ya dari controller ke view ini ya. Akan ngelempar data variabel cabang ini. Oke, kita lihat view-nya absensi detail gitu ya, teman-teman. Nah, di sini jangan lupa nanti teman-teman langsung kayak gini aja ya. Nah, tambahin kayak gini. Ini kelasnya. Jadi misalnya teman-teman menggunakan Bootstrap dan mau nambahin style dari si tabel itu sendiri, itu bisa tambahin kelas di sini. Nah, untuk ngeload JavaScript-nya di sini ya, teman-teman. Nah, ini load JavaScript gitu. Oke, ini di load JavaScript. Ini jangan lupa juga tambahin script seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini. Oke. Ini nggak usah ya, teman-teman, nggak perlu ya. Ini button server side ini dia fungsinya untuk nge-export gitu ya, button export gitu. Jadi ini ada library-nya sendiri gitu ya. Nanti mungkin bakal saya coba bahas di video selanjutnya. Oke, jadi intinya nanti teman-teman uh, masukin script seperti ini ya. Oke. Nah, ini apa sih push.js? Ini buat nge-push file JavaScript kita ke layout gitu ya. Jadi kita di sini menggunakan layout. Nah, di sini main layout gitu ya. Jadi untuk nge-push kode JavaScript gitu. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman, kurang lebih untuk penggunaan data tables mulai dari install sampai membuat kelas data tablesnya, kemudian gimana cara pakai di controllernya, kemudian di view-nya itu harus kayak gimana, itu ya tadi harus masukkan kayak gini, terus load JavaScript-nya kayak gini aja, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, jadi cukup sekian untuk video saya kali ini. Terima kasih.